Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanya Elia Putri dari Prodi Tadris Kimia dengan NIM 2130110012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggolongan berkala unsur-unsur. Sebelumnya, jangan lupa tinggalkan jejak like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, tujuan dari materi penggolongan berkala unsur-unsur ini yang pertama, mempelajari sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala. Yang kedua, mengamati reaksi dan warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Yang ketiga, mengenal reaksi-reaksi air klor dan halida. Dan yang terakhir, menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur alkali atau alkali tanah dan satu unsur halida. Adapun landasan teori pada penggolongan berkala unsur-unsur. Sampai awal abad ke-19, perbedaan yang jelas antara unsur dan senyawa belum ditemui. Pada saat itu, penyelidikan tentang komposisi senyawa berlangsung sangat pesat. Para ahli kimia mengembangkan pengetahuan di bidang sifat-sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur dan senyawa. Akibat cepatnya pengumpulan data didapatkan metode sistematis untuk mengelompokkan unsur-unsur. Pada tahun 1869, seorang ahli kimia Rusia, Dmitri Mendeleev, mengemukakan suatu ide cemerlang untuk meramalkan unsur-unsur yang belum ditemui, dan dia menyediakan tempat kosong untuk unsur tersebut dalam sistem terbuka. Penyusunan tabel dan urutan unsur-unsur dalam golongan dan skala didasarkan pada pengamatan sifat fisik dan kimia. Mendeleev tidak hanya meramalkan adanya 6 unsur yang belum diketahui tersebut, tetapi juga dapat meramalkan sifat fisikanya. Pada tahun 1913, Harry Moseley, seorang ahli fisika Inggris, berumur 25 tahun yang bekerja di laboratorium Ernest Rutherford pada University of Manchester, menyelidiki spektrum pancaran sinar X dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur harus disusun berdasarkan urutan nomor atom dan bukan pertambahan massa atom. Dengan beberapa pengecualian, kenaikan nomor atom cocok dengan pertambahan massa atom. Tetapi, konsep kenaikan nomor atom lebih jelas menunjukkan sifat berkala. Munculnya sifat fisika dan sifat kimia secara berkala dikenal dengan hukum perioda. Unsur dalam daftar susunan skala disusun dalam deretan kolom dan garis. Unsur dalam kolom vertikal disebut golongan dan mempunyai sifat kimia yang sama. Baris mendatar disebut perioda, skala atau deret. Ada suatu kecenderungan sifat-sifat fisika dan unsur-unsur dalam satu golongan. Misalnya density, biasanya naik dari atas ke bawah dalam satu golongan. Unsur-unsur satu golongan juga memberikan reaksi kimia yang sama. Pada percobaan ini, kita akan mengamati uji nyala dan reaksi-reaksi larutan dari berbagai unsur alkali dan alkali tanah. Uji nyala adalah tes diagnosa yang dilakukan dengan menempatkan sejumlah kecil larutan pada gulungan ujung kawat dan masukkan kawat ke dalam nyala untuk mengamati warna yang terjadi. Misalnya, natrium memberikan warna nyala kuning, tembaga memberikan warna nyala hijau, dan warna nyala perak tidak kelihatan. Adapun peralatan dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, peralatan yang kita gunakan ialah tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Yang kedua, gelas kimia. Yang ketiga, kawat nitrom atau platina. Yang keempat, lampu spiritus. Yang kelima, pipet tetes. Dan yang terakhir, korek api. Bahan yang kita gunakan ialah larutan BaCl2O5m, larutan CaCl2 0,5m, larutan KCl 0,5m, larutan NaCl 0,5m, larutan HCl 1m dan 6m, dan yang terakhir
terakhir, larutan NaBr 0,5 m. Prosedur kerja yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, masukkan 20 ml larutan HCl 6M ke dalam gelas kimia. Yang kedua, susun 6 buah tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Masukkan 2 ml larutan BaCl2 0,5 m, CaCl2 0,5 m, KCl 0,5 m, NaCl 0,5 m, HCl 1 m, dan NaBr 0,5 m masing-masing ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ambil kawat uji nyala, bengkokkan ujungnya membentuk bulatan kecil. Bersihkan kawat, jangan menyentuh kawat yang sudah dibersihkan untuk mencegah kontaminasi. Dan yang terakhir, celupkan kawat ke dalam larutan BaCl2 0,5 m dalam tabung reaksi. Masukkan ke dalam nyala, catat warna yang ditimbulkan. Bersihkan kawat dan lakukan uji nyala terhadap larutan lainnya. Perlu diingat, untuk membersihkan kawat, celupkan ke dalam larutan HCl 6M dan panaskan sampai merah. Kadang diperlukan melakukannya berulang-ulang. Nah, itulah penjelasan tentang penggolongan berkala unsur-unsur. Semoga bermanfaat dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.